Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata Wino, bacu ramen kasaruga, basengat kak jubata. Arus. Yang saya hormati, Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Jasmine Olivia, siswi dari SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah legenda yang penuh makna dengan sentuhan budaya dari Kalimantan Barat dan pesan gigi yang penting untuk kita semua. Jangan ini berjudul Batu yang Lapar. Teman-teman, tahu tidak? Di pesisir Kalimantan Barat, biasanya seorang ibu hendak menidurkan anaknya. Mereka bersyair dengan penuh makna dan doa. Tidurlah sayang dalam buayan, ibu mengayun dengan kelembutan. Terpejam mata wahai pujaan, gelaplah anak penyejuk pandangan. Di sebuah lembah subur di tanah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin bernama Inai Salma bersama putri tunggalnya Rindu. Rindu tumbuh dengan wajah cantik jelita, namun hatinya keras dan penuh manja. Setiap hari ibunya bekerja di ladang, menanam padi, jagung, singkong, serta memetik buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun Rindu tak pernah mau membantu ibunya. Ia hanya suka bersolek dan makan makanan serba instan tanpa peduli makanan itu berasal dari mana. Rindu, makanlah sayur daun keladi ini, nak. Banyak vitamin dan seratnya untuk tubuhmu, ucap ibunya. Ibu, aku tidak suka sayur. Aku tuh cuma mau makan kue manis dan minum minuman botol saja, ucap Rindu dengan wajah cemberut. Hati ibunya semakin sakit. Ia sering menolak nasi jagung yang dimasak ibunya. Lauk ikan gabus dari sungai pun dianggapnya makanan sampah. Ia hanya ingin makanan mewah tanpa peduli ibunya susah payah mencari nafkah. Suatu hari, ibunya mengajak Rindu pergi ke pasar desa. Perjalanan itu jauh, harus melewati bukit dan hutan. Rindu berjalan dengan pakaian yang indah, sedangkan ibunya hanya memanggul keranjang berisi padi, sayur, dan singkong. Tiba-tiba di tengah jalan, para pemuda desa menyapa. "Hai cantik, apakah yang berjalan di belakangmu ini ibumu?" Dengan angkuh Rindu menjawab, Dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku yang membawa barang-barangku." Hati ibunya terluka, namun ia hanya diam. Sesampainya di pasar, Rindu menolak membeli sayuran. Ia hanya membeli kue berwarna-warni. "Aku hanya ingin kue ini, Bu. Lihat betapa cantiknya warnanya," katanya sambil mencomot kue. Ibunya mencoba menasihatinya. "Rindu, tubuhmu butuh makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sepertiga piringmu harus berisi karbohidrat, 1/6 piringmu harus berisi lauk pauk, 1/3 piringmu harus berisi sayur-sayuran, dan 1/6 piringmu harus berisi buah-buahan agar tubuh kuat dan sehat. Tanpa itu semua, tubuhmu akan rapuh, nak." Namun Rindu mengibaskan tangan. "Tidak! Aku tidak butuh itu semua. Aku tuh cuma ingin yang manis di lidahku, Bu." Di perjalanan pulang, orang-orang terus bertanya siapa wanita yang berjalan di belakangnya. Rindu berulang kali menjawab bahwa itu adalah pembantunya.
Hati Inai Salmah tak sanggup menahan luka. Dengan berlinang air mata, ia pun berdoa. Ya Allah, hukumlah anakku yang durhaka, yang menolak pangan sehat pemberianmu, yang merendahkan ibunya sendiri. Berilah pelajaran agar generasi ini sadar arti makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sekejap bumi bergetar, rindu menjerit. Ibu! Ibu! Ampun, Bu! Ampun! Aku janji, Bu! Aku janji akan makan makanan yang sehat, Bu! Ampun! Namun terlambat, tubuhnya perlahan membatu hingga akhirnya hanya wajahnya yang tersisa. Orang-orang di desa percaya batu itu masih menangis sampai sekarang. Sejak saat itu, masyarakat di desa menjadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa makanan lokal, padi, jagung, ubi adalah anugerah yang harus disyukuri. Bahwa makanan harus aman, bersih, dan tidak berlebihan. Dan yang paling penting, anak-anak harus hormat kepada orang tua yang telah berjuang menyediakan pangan sehat sejak dini. Buah rambutan manis rasanya, dimakan dan di tepi telaga. Mari terapkan B2SA bersama untuk Indonesia kuat dan sejahtera. Terima sekian dari saya, dari Kubu Raya, susun jari 10 saya hanturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.